كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا dari nikmat agama yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita dan wajib kita syukuri. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita semua dari hamba-hamba yang Ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirijna fiyya wal mutabadzilina fiyya." Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Dan insyaallah ta'ala kita tidak memiliki tujuan ke tempat yang mulia ini, di majelis ilmu agama yang mulia ini, dan di dalam rumah Allah ini kecuali karena Allah Jalla wa'ala, karena ingin mempelajari agamanya, karena ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW, dan petuah ulama Islam yang akan disampaikan, dengan harapan ketika kita keluar dari majelis ini, iman kita bertambah, amalan saleh, semakin semangat kita untuk beramal saleh semakin meningkat. Maka mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang Ia firmankan di dalam hadis qudsi tadi, amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Inqadhul Muslimin min Waswasatil Jinni Wasyayatin. Upaya menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai gangguan dan waswasah jin dan syaitan. Di beberapa pertemuan yang lalu, penulis telah menyebutkan kepada kita beberapa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan betapa iblis dan bala tentaranya berjuang, berupaya, dan tidak pernah kenal lelah untuk menyesatkan anak Adam dari jalan Allah yang lurus. Bahkan ketika iblis diusir dari surga, dia bersumpah di hadapan Allah, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajru aktsarahum syakirin. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, kanan dan kiri mereka, untuk aku selewengkan mereka, aku sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus, sehingga mayoritas mereka bukan hamba-hambamu yang bersyukur, yang berada di atas kebenaran. Bahkan semakin dekat seorang muslim dengan kematian, semakin dahsyat gangguan syaitan kepadanya. Bahkan Nabi kita SAW saja diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memohonkan perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari tipu daya dan gangguan syaitan ketika kematian mendatanginya. Di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Mu'minun, wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun, dan ucapkan olehmu wahai Muhammad, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari gangguan syaitan ketika kematian datang kepadaku. Oleh karenanya, setelah ayat ini turun kepada Nabi kita SAW, maka beliau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, yang disebutkan oleh Abu Daud di dalam riwayat beliau dari hadis Abi Al-Yasar, bahwa Nabi SAW berdoa menjelang wafatnya. Di antara doa yang beliau anjurkan, Allahumma inni a'udzubika minal hadam
wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharq wal harq wal hadam wa a'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu, jangan sampai aku mati tertimpa bangunan. Karena mati tertimpa bangunan itu sakit, menyakitkan jemaah. Maka di antara mati husnul khatimah, mati syahid adalah mereka yang mati tertimpa bangunan. Jangan sampai aku mati jatuh dari tempat yang tinggi. Aku memohon perlindungan kepadamu. Ini salah satu doa untuk menghilangkan fobia ketinggian ya. Jangan sampai karena fobia ketinggian kita nggak mau berangkat haji, nggak mau umroh ya, nggak mau pergi cari nafkah buat keluarga dan sebagainya. Ya, fobia ketinggian dan yang semisal dengannya, kalau itu hanya sekadar mindset, ya, itu harus dilawan, nggak boleh dibiarkan. Kecuali memang secara medis kita tidak boleh melakukannya, maka ada udzur syar'i. Kalau itu hanya sekedar perasaan atau gangguan jiwa, itu harus dilawan, tidak boleh dibiarkan. Di antara cara melawannya adalah memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Aku memohon kepentingan kepadamu, jangan sampai aku mati dalam keadaan tenggelam. Karena mati tenggelam sangat menyakitkan. Pernah tenggelam jemaah? Siapa yang pernah tenggelam? Nggak pernah ya? Nah, orang kota jarang tenggelam ya. Sakit jemaah ya, Anda pernah merasakannya. Kecil dulu, pas SD tapi setelah itu nggak pernah tenggelam lagi, alhamdulillah. Ya, menyakitkan tenggelam itu. Nah, dan mengerikan ya, apalagi tenggelamnya di tengah-tengah sungai yang besar ya, yang dalam ya, dan ditarik oleh arus ya, menyakitkan dan mengerikan ya, menyakitkan dan mengerikan. Wal harq, dari kebakaran, ini juga berat ya, terbakar, ini luar biasa sakitnya. Kemudian yang terakhir Nabi mengatakan, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari gangguan syaitan ketika kematian datang kepada aku. Saking dahsyatnya tipu daya syaitan kepada sebagian orang di saat dia sakaratul maut, jamaah dimulakan Allah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi tentang beberapa orang saleh di masa dahulu. Ketika menjelang wafatnya di saat sakaratul maut, beberapa ulama yang ada di sisinya mentalkinkan la ilaha illallah kepadanya. Mengatakan kepadanya, yang ucapkan olehmu la ilaha illallah. Dia pun mengatakan tidak. Diucapkan kembali kepadanya, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Dia pun membalas la, tidak. Ketika dia sudah mulai agak normal, maka para ulama yang di sisinya bertanya kepadanya, kenapa ketika kami mengatakan kepadamu mengucapkan la ilaha illallah, engkau justru mengucapkan la, tidak, selama 2 kali? Maka orang saleh ini pun menjawab, kalimat tidak yang aku ucapkan tadi bukan terhadap la ilaha illallah yang kalian perintahkan, tetapi karena tadi ada bisikan di telingaku, mut yahudiyan tadkhulul jannah, matilah engkau sebagai orang Yahudi agar kamu masuk surga. Aku pun mengucapkan tidak. Kemudian ketika kalian ucapkan la ilaha illallah, maka syaitan memberikan bisikan, menimpal ucapan la ilaha illallah di telingaku, matilah engkau sebagai orang Nasrani, niscaya engkau akan masuk surga. Maka aku pun mengatakan la. Lihat, bisikan tersebut dibisikkan tatkala orang soleh ini diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah oleh para ulama yang ada di sisinya. Betapa dahsyatnya gangguan syaitan. Di antara upaya syaitan juga untuk menyesatkan anak Adam ketika ia hendak meninggal dunia, menyaksikan kematian adalah agar anak Adam tersebut mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah, pesimis dari ampunan dan rahmat Allah. Karena mati dalam keadaan pesimis dari ampunan Allah adalah mati su'ul khatimah. Makanya ada hadis dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya beberapa hari, 3 hari sebelum Nabi SAW wafat, Nabi sempat berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan optimis, berbaik sangka kepada Allah. Dan ketika Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar yang paling besar? Maka di antaranya yang beliau sebutkan adalah al-ya'su min rahmatillah, pesimis dari rahmat, dari ampunan Allah. Ketika seseorang sedang di dalam pesawat,
dan pesawat mengalami turbulensi, bahkan mungkin salah satu dari sayapnya udah patah, pilot sudah bertakbir, pesawat udah nungging ke bawah dan sebagainya. Syaitan saat itu datang tidak untuk mengajak kita berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, merampok, melakukan transaksi riba atau maksiat-maksiat lainnya. Dia nggak akan datang dari pintu itu, tetapi dia akan datang dari pintu ini, jemaah. Dia buat kita agar pesimis dari ampunan Allah. Orang kayak anak ini kayaknya pasti masuk neraka, nggak mungkin orang kayak anak ini bisa masuk surga. Nggak bakal aneh selamat dari azab kubur, nggak bakal selamat dari neraka, udah pasti neraka. Sehingga kepalanya hanya penuh dengan neraka, azab. Dia lupa bahwa Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Dia lupa bahwa kalau dia mati, tenggelam, terbakar, itu sebagai bentuk mati syahid. Dan kalau dia mati dan dia sedang pesimis dari rahman Allah, dari ampunan Allah, maka dia mati su'ul khatimah. Nah, makanya Nabi SAW berpesan tadi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Nah, terkadang syaitan berhasil jemaah membuat sebagian orang pesimis dari rahmat Allah. Bahkan sebagian orang yang tadinya semangat salat, semangat beribadah, menjelang wafatnya dibuat lupa sama salatnya. Anak pernah mengetahui seorang ibu-ibu jamaah pengajian yang sebelumnya semangat ngaji, Masya Allah, semangat puasa sunnah, sholat sunnah luar biasa. Menjelang wafatnya, sudah sedang dirawat di rumah sakit, itu sulit banget diingatkan tentang sholat oleh anak-anaknya. Setiap masuk waktu sholat selalu mengantuk. Dibuatnya. Setiap anak-anaknya mengingatkan sholat, dia menjawab, bentar lagi deh. Waktu itu kita sampaikan, ini salah satu dari tipu daya syaitan. Dia tahu ya bahwa ibu ini sebelumnya dia nggak berhasil membuat ibu ini meninggalkan sholat. Nah kondisi yang sakit akan dia jadikan bahan untuk agar orang ini meninggalkan sholat. Ya kan saya lagi sakit dan sebagainya. Padahal orang sakit selama dia masih punya akal wajib sholat, tetap wajib sholat. Nggak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk berbaring, nggak mampu berbaring di atas lambung kanan yang menghadap ke kiblat, tidur terlentang atau bahkan dengan isyarat. Tidak mampu berwudu maka tayamum. Dan kalau tidak mampu bertayamum dan wudu sekalipun, karena dia di sebuah ruangan di mana tidak mungkin ada debu atau mendatangkan debu, maka dia sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum, meskipun dia memakai kateter dan semisal dengannya. Walaupun kotoran keluar dari tubuhnya 24 jam, sedetik pun tidak pernah berhenti. Yang disebut dengan salat faqidat tahurin. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah tadi, Nabi kita sendiri diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku memohon pelindungan kepadamu. Jangan sampai syaitan ikut hadir tatkala malaikat maut datang mencabut nyawaku. Setelah ayat ini turun kepada Nabi kita SAW, beliau pun mengucapkan doa tadi. Wa a'udzubika min an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku memohon pelindungan kepadamu. Jangan sampai syaitan mengganggu, menyesatkan aku di saat kematian datang. Dan kalau tidak mampu membaca doa ini dengan teks Arab, maka tidak mengapa dengan teks Indonesia atau dengan bahasa yang kita mampu. Dan jamaah dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu Syekh juga telah menyebutkan beberapa sebab kenapa syaitan itu berkuasa mengganggu sebagian orang ya. Kurang lebih ya. Di pertemuan yang lalu beliau menyebutkan ada 8 sebabnya, ada 8 ya. Baik. Berikut ini beliau akan menyebutkan kepada kita beberapa bentuk, beberapa macam waswasah yang dilakukan oleh syaitan kepada kaum muslimin. Sebagian orang memang nggak diganggu dengan bentuk kesurupan jamaah. Namun bukan berarti dia selamat dari gangguan syaitan. Bahkan terkadang gangguan syaitan dengan bentuk waswasah ini lebih mengerikan dan lebih berbahaya terhadap seorang muslim daripada gangguan dengan kesurupan. Misalkan nih, ada orang diganggu jin dengan kesurupan, sehingga sering kambuh, sering kesurupan, sering takut karena melihat penampakan-penampakan yang mengerikan. Tetapi gangguan tersebut tidak membuat syaitan sukses membuat muslim ini meninggalkan sholat,
ya, berbuat syirik, bid'ah dan maksiat. Tetapi ada sebagian orang tidak diganggu dengan kesurupan, tetapi diganggu dengan waswasah, sehingga dia mati dalam keadaan pesimis dari rahmat Allah, pesimis dari ampunan Allah. Mana yang lebih berbahaya, jemaah? Yang kedua bisa mati su'ul khatimah. Seorang yang mati kesurupan nggak ada ancamannya. Nggak ada ancaman dari Al-Quran dan As-Sunnah barang siapa yang mati kesurupan dia tempatnya neraka, nggak ada. Bahkan itu bisa menjadi pengangkat derajat dan penghapusan dosa dari Allah untuknya kalau dia bersabar. Selama dia tidak mengikuti tipu daya syaitan kepadanya. Dia diganggu dengan kesurupan, tetapi dia tetap menjaga sholat, puasa, atau bahasa umum menjaga perintah-perintah Allah dan tetap meninggalkan larangan-larangan Allah. Tapi ada orang dia tidak diganggu dengan kesurupan, tetapi syaitan berhasil membisikkan waswasah ke dalam hatinya. Sehingga sebab waswasah tersebut dia mulai meragukan keberadaan Allah. Dan mati dalam keadaan ragu Allah itu ada ataukah tidak. Dan Anda pernah menghadapi orang yang mulai meragukan keberadaan Allah dan masih memiliki hubungan kerabat yang sangat dekat dengan keluarga Anda. Seorang guru yang tadi yang menjaga sholat 5 waktu. Keluarga masih sangat dekat. Awal-awal kalau nelpon bertanya tentang hal-hal yang terkadang juga karena waswasah tentang toharah, ya, sering waswasah tentang wudunya dan sholat yang sebagainya. Belakangan jemaah, beliau nelpon anak, ya Ustaz, ya, beliau nggak manggil anak Musa karena seperti memanggil anak, ya. Ya, dia nelpon dan menceritakan, anak mulai ragu ini, Allah itu ada ataukah tidak. Ini hati kayak mau meledak jemaah, karena orang dekat, masih sangat dekat hubungan kerabatnya, mulai meragukan keberadaan Allah. Bayangkan kalau dia mati dalam keadaan seperti itu. Atau bentuk waswasa yang lainnya, dia mati memang nggak diganggu dengan kesurupan, tetapi dia mulai meragukan apakah benar Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Dan meragukan dasar ini bisa batal Islam seseorang. Karena di antara keyakinan yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya di dalam Islam adalah inna dina indallahil Islam. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Atau mati dalam keadaan syaitan memberikan waswasah kepadanya sehingga dia meragukan apakah alam barzakh itu benar adanya ataukah tidak. Ragu tentang adanya alam barzakh, azab atau nikmat kubur, ini salah satu dari pembatal Islam. Mati dalam keadaan dia ragu apakah surga dan neraka itu benar ataukah tidak. Mati dalam keadaan batal Islamnya. Atau seperti yang Nabi sebutkan tadi, dia mati dalam keadaan yas min rahmatillah, pesimis dari rahmat Allah. Nah berikut ini beliau mengatakan anwa'u waswasatil jinni lil mu'minin. Beberapa bentuk waswas yang dilakukan oleh jin kepada kaum mukminin. Ini belum kita bahas kan di pertemuan yang sebelumnya? Belum ya, Ibu? Baik. Berikut ini kata beliau, an-naw'ul awwal. Macam bentuk yang pertama adalah waswasatu syaitani lil muslim liyushakkikahu fi zatillah. Dia meniupkan waswasah ke dalam hati seorang muslim untuk menanamkan keraguan di dalam hatinya tentang keberadaan Allah. Beliau mengatakan rawal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti syaitanun ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza man khalaqa kadza man khalaqa kadza hatta yaqula man khalaqa rabbak fa idza balaghahu falyasta'idz billah wal yantahi. Allahul musta'an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, terkadang syaitan mendatangi salah satu dari kalian dan bertanya, siapakah yang menciptakan ini, siapakah yang menciptakan ini, dan siapakah yang menciptakan ini. Setelah dia menjawab Allah yang menciptakan itu semua, ya, maka syaitan akan berkata kepadanya, man khalaqa rabbak. Kalau demikian, siapakah yang menciptakan Allah? Ngeri ya tahapan yang dia lakukan. Nggak langsung pertanyaan pertama dia bertanya, siapakah yang menciptakan Allah?
Dia ayun-ayunkan dulu kita semua. Ketika sudah terbawa dengan ayunannya, barulah dia melemparkan pertanyaan, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Inilah yang disebut dengan khutuwati syaitan, langkah-langkahnya syaitan. Dia tidak langsung menjerumuskan kita ke dalam yang paling mengerikan, kecuali setelah berhasil membukakan pintu-pintunya terlebih dahulu kepada kita. Maka Nabi mengatakan, فَإِذَا بَلَغَ, kalau pertanyaan syaitan, waswasanya sudah sampai di sini, maka perintah Nabi, فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ, hendaknya seketika itu dia mengucapkan, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jangan dia biarkan. Jangan justru dia pikirkan, apa ya jawaban yang paling tepat. Itu kesesatan. Kapan kita mulai memikirkan jawaban untuk pertanyaan yang satu ini, kita akan terjebak dengan jebakan syaitan. Perintah Nabi, hendaknya seketika itu dia memohonkan perlindungan kepada Allah dari syaitan. Waliyantai, hendaknya dia langsung berhenti. Jangan justru dia biarkan syaitan kembali memberikan waswasa itu kepadanya. Karena sebagian orang ketika mendapatkan waswasa, dia mau berpikir, iya ya, apa ya jawabannya? Benar juga ya. Kalau yang menciptakan langit adalah Allah, menciptakan bumi adalah Allah, menurunkan hujan adalah Allah, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Jangan dibiarkan. Nabi mengatakan, hendaknya kamu langsung berhenti, tutup itu pintu, dan hendaknya engkau langsung mengucapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan lafaz yang lebih panjang ya. Di dalam hadis tersebut, dalam riwayat Abu Daud tersebut, Nabi bersabda, yushikun nas ayatasa'aluna bainahum hatta yaqula qailum hadha Allah khalaqal khalq faman khalaqallah azza wa jal. Sungguh akan datang suatu masa di akhir zaman di mana sebagian manusia saling bertanya di antara mereka, ini yang menciptakannya adalah Allah. Seluruh makhluk yang ada adalah Allah yang menciptakannya. Lantas siapakah yang menciptakan Allah? Nabi menyampaikan akan datang suatu masa ada sebagian manusia yang berpola pikir seperti ini. Dan kita sudah berasal dari masa yang Nabi katakan ini. Betapa banyak manusia hari ini yang liberal, ya Pak. Ya kan? Yang ateis. Anak pernah diceritakan oleh seorang sahabat, beliau seorang dokter bedah urologi, bahwa ada seorang dokter yang bapaknya dulu sebagai pejabat di kedutaan Indonesia di Jeddah. Dan bapaknya termasuk seorang kiai. Dan anaknya ini pun dekat dengan sunnah, dekat dengan ibadah. Belakangan jadi ateis, Pak. Belakangan jadi ateis. Pada hari sebelumnya dokter yang agamis. Ya. Kalau bahasa sebagian orang mungkin mengatakan terlalu tinggi EQ-nya. Tapi tepatnya sebenarnya ini sebab ini. Dia biarkan was-was yang seperti ini berada di dalam hatinya, tidak langsung dia usir. Ya. Dia tidak langsung memohonkan perlindungan dari Allah Jalla wa'ala. Bayangkan. Dari yang tadinya sholat 5 waktu, sering puasa Senin Kamis, sering baca Al-Quran, sering umroh, mulai nggak percaya lagi tentang Islam ini. Bahkan mulai meragukan tentang hari kiamat dan alam barzah. Sehingga sekarang tidak lagi sholat, tidak lagi beragama Islam. Ateis sudah. Pada sebelumnya pernah tinggal di Arab Saudi. Dekat dengan Allah sebelumnya. Makanya Nabi bilang tadi, gangguan syaitan itu dengan bentuk waswasah itu lebih berbahaya daripada kesurupan. Ya. Memang ada orang kita lihat, Masya Allah, kasihan banget kalau kita lihat dia ketika kesurupan ya. Tetapi dia tetap salat, akidahnya masih selamat ya. Jauh lebih mending daripada orang memang nggak kesurupan. Tapi bersyaitan berhasil mengganggu dia dengan waswasah. Mulai meragukan tentang keberadaan Allah, keesaan Allah. Atau meragukan hal-hal yang pokok dari perkara akidah yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ini Nabi sampaikan, akan datang suatu masa di mana sebagian manusia saling bertanya di antara mereka, kalau semua alam semesta ini Allah yang menciptakannya, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Nah,
Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faida qalu dzalik," kalau ada orang yang bertanya demikian kepada kalian, ucap Nabi kita SAW, "Faqulu," maka jawablah oleh kalian, Allah ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena kandungan surat ini, Al-Ikhlas ini adalah intisari la ilaha illallah. Jawablah olehmu, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma yatfal yahadukum an yasarihi thalathan. Dan hendaknya salah satu di antara kalian yatfal, meludah kecil ke arah kirinya sebanyak kali. Sebanyak 3 kali. Meludah kecil, yatfal itu ludah yang keluar dengan air. Artinya cairan ludah yang keluar dengan angin. Yang keluar dari mulut, ya. Bukan batuk, ya. Kalau sudah banyak, jangan sampai ya dengan dahak, ya. Ini nggak boleh, tapi ludah kecil. Ini juga Nabi anjurkan ketika kita sedang salat dan syaitan ya mengganggu kekhusyuan kita. Nabi anjurkan kita untuk meludah kecil ke arah kiri. Sehingga bahkan orang di sebelah kiri kita pun tidak sadar kita sedang meludah ke kecil. Jangan ya, tumbuk untuk orang di samping kita, ya. Ini ngapain nih orang meludah-ludah aja ini. Nah, wal yasta'idz billahi minasyaitan, dan hendaknya dia langsung memohon pelindungan kepada Allah dari tipu daya syaitan. Kemudian Syekh mengatakan, fala dawa'a li izalati hadzal da' illa bil 'amali bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-anif ad-dzikr. Sungguh tidak ada obat untuk menghilangkan penyakit yang ditiupkan oleh syaitan ini kecuali dengan mengamalkan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu ini. Apa pesan beliau tadi? Waliyantahi, berhenti. Jangan kamu teruskan, ya, bisikan itu. Yang kedua, langsung mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, dalam riwayat Abu Daud membacakan surat Al-Ikhlas, Allahu ahad, Allahus samad, ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, katakan olehmu amantu billah tsumma istaqim. Amantu billah, ya, waliyantahi. Ucapkan olehmu amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Karena seperti yang ana sebutkan tadi, terkadang syaitan berhasil, jemaah, meniupkan waswasah yang seperti ini. Dan seperti contoh yang ana sebutkan tadi, salah satu dari kerabat yang sangat dekat dengan keluarga kami, seorang guru yang tadi Masya Allah taat. Telepon terakhir beliau dengan anak adalah tentang ini. Mulai ragu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya anak ladenin karena beliau keraguannya dalam masalah wudhu. Suka ragu, suka was-was tentang wudhu yang telah beliau lakukan. Tentang sholat yang beliau lakukan, sah ataukah tidak. Belakangan teleponan yang terakhir sudah mulai meragukan keberadaan Allah. Semenjak itu anak tidak berani meladeninya lagi. Ngeri, jemaah. Karena orang yang kita kenal sebelumnya taat, yakin dengan agama ini. Dan Nabi mengatakan, syaitan akan datang kepada salah satu dari kalian memberikan bisikan ini. Dan Nabi juga mengatakan akan datang suatu masa di mana sebagian manusia seperti ini pola pikirnya. Akan ada orang-orang yang bertanya kepada kalian, siapakah yang menciptakan Allah? Sehingga Nabi mengatakan, kalau ada yang bertanya demikian kepada kalian, ucapkan olehmu, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua muslim tentunya menghafal dan tahu arti surat ini. Dan kandungannya adalah mengusir semua tipu atau waswasah syaitan yang tadi. Ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kalau seorang mati dan dia sedang meragukan Allah, dia mati sebagai murtad. Seluruh ibadah yang telah dia kerjakan seumur hidup akan menjadi debu yang berterbangan. Dan dia akan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Dan seringnya orang yang seperti ini, atau orang yang syaitan berhasil menjerumuskan dia ke dalam waswasah ini, itu dikarenakan jauh dari ilmu agama, khususnya ilmu akidah. Makanya jamaah dimulakan Allah, ya, jangan sampai kita memiliki anak keturunan yang tidak menuntut ilmu agama.
Benar, jadi ustadz nggak wajib. Nggak ada juga yang menyuruh kita jadi ustadz. Betul nggak? Nah, Al-Quran dan As-Sunnah tidak nyuruh kita jadi ustadz, jadi ustadzah, jadi syekh, dan dari syekhah. Tetapi menuntut ilmu itu adalah kewajiban di dalam agama ini. Mengamalkan ilmu adalah kewajiban di dalam agama ini. Dan mendakwahkan ilmu yang telah kita ketahui dan sesuai dengan kemampuan kita, itu juga kewajiban di dalam agama ini. Dan bersabar di atas jalan itu semua juga sebuah kewajiban atas setiap individu muslim dan muslimah. Nah, tidak mengapa antum tidak memondokkan anak antum. Dia sekolah umum, ngambil kedokteran, teknik, dan sebagainya. Tetapi ingat, nuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di awal kitabnya Al-Usul Thalatha mengatakan, i'lam, rahimakallah, annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin arba'u masail. Ketahuilah olehmu, semoga Allah merahmatimu, wajib atas setiap individu muslim dan muslimah 4 perkara. Yang pertama kata beliau berilmu. Yang kedua mengamalkannya. Yang ketiga mendakwahkannya. Minimal kepada anggota keluarga sendiri. Yang keempat wassabru alal adha. Bersabar di atas gangguan ketika menuntut ilmu agama, mengamalkannya, dan mendakwahkan. Nah, dan sebagian anak-anak kalau disuruh nuntut ilmu dia jawab, anak kan nggak pengen jadi ustadz, Umi. Pak, anak nggak mau jadi ustadz, Pak. Benar, nggak ada yang nyuruh. Ya? Nggak ada yang nyuruh kita jadi ustadz. Terkadang santri yang udah di pesantren pun dikasih syubhat seperti ini oleh kawan-kawannya. Udah, ente nggak usah rajin-rajin banget untuk ilmu. Kita kan nggak mau jadi ustadz. Benar. Nggak ada yang nyuruh jadi ustadz. Nggak harus jadi ustadz. Nggak ada juga ayat dan hadis yang menyebutkan keutamaan jadi ustadz dan jadi ustadzah. Tetapi Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan kita sebagai muslim menuntut ilmu agama. Mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atas berbagai gangguan ketika menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Dan itu kewajiban atas setiap individu muslim dan muslimah yang ingin selamat dari kerugian di dunia dan di akhirat. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Itu yang berilmu. Wa 'amilus shalihat, mengamalkan ilmunya. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, dan di dalam Islam kita dilarang beribadah tanpa ilmu. Di antara sebab utama seseorang selamat dari waswasah seperti ini adalah ilmu agama. Dan khususnya ilmu akidah. Nah, yang kedua adalah berdoa kepada Allah, atau bahkan yang paling utama adalah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar diselamatkan dan dilindungi dari waswasah yang seperti ini. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita tidak boleh merasa aman dari gangguan syaitan yang seperti ini. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman yang seperti ini, di masa di mana fitnah media luar biasa. Kalau zaman dahulu seseorang itu terkena syubhat kalau dia keluar rumah mendengar kajian atau Jumat, orang-orang yang memiliki pemikiran yang sesat. Tapi hari ini seseorang sedang di dalam rumah sekalipun bisa terkena syubhat melalui media sosial yang ada di dalam HP-nya. Hanya karena satu tontonan yang dia tonton, dia menjadi ateis. Dia mulai meragukan hal-hal yang tidak boleh dia ragukan tentang agama ini. Betapa banyak anak-anak yang di perguruan tinggi hari ini menjadi liberal, jemaah. Memang dia sholat, dia puasa, dia haji, ya, dia haji, dia berbakti sama orang tuanya, tetapi punya keraguan di kepalanya. Apakah benar Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah? Hanya meragukan akidah yang satu ini, batal Islam menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Berarti dia telah meragukan berita Allah di dalam banyak ayat dari Al-Quranul Karim. Inna dina indallahil Islam. Bayangkan, Anda punya anak, sholat 5 waktu, puasa, haji, umroh, berbakti sama antum. Sopan banget dengan orang tuanya, baik banget sama orang, tapi punya akidah yang seperti ini. Ragu dia bahwa Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Sehingga dia menganggap orang Yahudi, Nasara selain Islam sekalipun kalau mereka baik, mereka juga akan masuk surga. Surga itu milik Allah kok, bukan milik kita. Benar, surga milik Allah, dan Allah yang mengatakan inna dina indallahil Islam. Allah yang maha rahmat
yang mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tidak ada yang lebih rahmat daripada Nabi SAW dari manusia. Dan beliau yang bersabda, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasara yang mengetahui aku diutus oleh Allah kemudian tidak beriman kepada aku kecuali tempatnya neraka. Hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'u illa an yattabi'ani." Seandainya Nabi Musa hidup, maka dia wajib mengikuti syariat. Dan rata-rata yang terkena paham ini ya jamaah adalah mahasiswa yang mengambil kejurusan filsafat. Makanya nasihat anak kepada jamaah sekalian, kalau anak jamaah mau kuliah, jauhi satu kejurusan ini. Sumber segala kesesatan di dalam Islam ini, filsafat. Ya enggak Ustaz, yang dipelajari filsafat Islam. Semenjak kapan Islam punya filsafat? Nah, ilmu filsafat masuk ke dalam dunia dakwah ini semenjak filsafat, buku-buku filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di masa Khalifah Ma'mun, di masa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Buku-buku filsafat Yunani diterjemahkan dan dibantu oleh ulama-ulama sesat yang merupakan musuh dakwahnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i yang dikenal dengan nama Ibnu Abi Du'ad. Bahkan dia sempat berhasil membuat di antara undang-undang dasar bernegara di masa itu adalah meyakini Al-Quran makhluk. Barang siapa yang tidak mengucapkannya, maka dipenjara dan dibunuh. Yang di antara ulama yang dipenjara adalah Imam Ahmad. Selama 3 periode beliau dipenjara. Dan tidaklah beliau dikeluarkan dari penjara, kecuali seluruh tulang rusuknya sudah hancur dan patah. Disiksa setiap hari. Nah, sebagian ulama yang lain dibunuh. Sebagian ulama yang lain ada yang mengucapkan karena terpaksa. Sebagian ulama ada yang bertauriah. Ini semenjak filsafat Yunani diterjemahkan. Sebagian orang mengatakan, oh beda dong Ustadz, filsafat zaman dahulu dan zaman sekarang. Sekarang lebih bagus. Kita katakan, kalau yang dulu aja udah rusak, apalagi yang sekarang. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarr min. Tidak ada datang suatu masa kecuali yang datang setelahnya lebih rusak daripada yang sebelumnya. Ini seperti ada seorang dosen filsafat yang membela Syiah ya, berdebat waktu itu. Dia ingin mengatakan, oh beda Ustadz, Syiah dulu dengan Syiah sekarang. Ya. Kalau Syiah dulu memang begitu, seperti yang ada di dalam kitab-kitab ulama kita. Waktu itu kita katakan, oh begitu Prof. Berarti kalau Syiah yang dulu aja sesat, apalagi Syiah yang sekarang ya. Yang dulu aja yang dekat dengan masa Nabi, masih ada sebagian sahabat, udah gitu mereka sesatnya, apalagi yang sekarang Nabi. Baru dia terdiam karena suatu masa itu semakin hari semakin buruk. Kalau Syiah yang dulu aja buruk, apalagi Syiah yang sekarang. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang beda Syiah yang sekarang dengan Syiah yang dulu, ya udah nggak usah pakai nama Syiah, ganti aja dengan nama lain, ya kan? Kenapa harus sama namanya kalau beda? Betul nggak? Kalau filsafat yang sekarang dengan yang dulu itu beda, ya udah jangan kasih nama filsafat. Coba antum lihat jamaah di acara-acara televisi, sebagian orang yang diagung-agungkan, yang diuluk-ulukkan sebagai dewa filsafat Indonesia. Betapa banyak ucapan-ucapan sebagian kaum muslimin tidak memahami kandungannya. Bahkan terkadang diundang ke pesantren-pesantren pada kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya sangat mengerikan. Tentang Al-Quran, ya, tentang agama. Ya, hanya bermain bahas. Dulu pernah heboh sebagian mahasiswa dari kejurusan ini dari salah satu kampus besar di Indonesia. Sehingga anak 2008. Mereka melakukan pertemuan di suatu ruangan, kemudian mereka menamakannya area bebas Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Pernah seorang dosen berkata kepada mahasiswa dan mahasiswi, dan ini salah satu dari pertanyaan yang pertama kali dilemparkan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang masuk ke jurusan filsafat. Ditanyakan kepadanya, mana lebih tinggi, Allah dan akal? Katanya. Yang menjawab Allah dikatakan salah.
Yang benar akal lebih tinggi dari Allah. Karena akal lah kita menyembah Allah. Seandainya kita tidak berakal, kita tidak akan menyembah Allah. Berarti akal lebih tinggi dari Allah. Bagi anak muda yang nggak punya background agama yang kok, benar juga, kata mutiara yang luar biasa ini. Yang harus ditulis dengan tinta dari comberan. Lah, emangnya Firaun nggak punya akal apa? Namrud emangnya nggak punya akal? Tuh, hasil akalnya Namrud. Firaun punya akal, nggak nyembah Allah. Abu Lahab apa kurang akal ya? Abu Jahal, ya kan? Dan orang yang masih punya fitrah akan mengingkari ucapan itu. Karena dia sadar bahwa anggaplah karena akal kita menyembah Allah. Emangnya siapa yang menciptakan akal itu? Karena Allah berarti Allah yang lebih tinggi. Dan buktinya banyak orang nggak menyembah Allah padahal mereka punya akal. Sehingga Allah turunkan Al-Quran dan Allah utus para nabi dan para rasul agar mereka mengenal Allah Jalla wa'ala. Nah, tetapi kalimat-kalimat yang seperti itu jamaah dimulakan Allah terkadang memakan korban tatkala keluar dari profesor atau dosen-dosen filsafat. Pernah diceritakan juga oleh seorang murid anak, dan dia qadarullah memang dapat hidayah setelah dia sudah berada di kejurusan itu. Mau keluar tanggung katanya. Kasihan orang tua Ustaz kalau keluar belum sarjana katanya. Sebagian orang kan begitu. Alasannya ya, tanggung Ustaz, belum mati sul khotimah mungkin. Tanggung ya. Na'udzubillah kalau mati membawa filsafat. Karena ada ucapan dari Imam Syafi'i, seandainya seorang hamba bertemu dengan Allah membawa seluruh dosa, dia belum bertobat dari berbagai maksiat yang di bawah syirik, itu lebih mending daripada dia mati bertemu dengan Allah dan ada syubhat filsafat di dalam hatinya. Nah, jadi jamaah dimulakan Allah, seorang dosen ketika ingin mengajar dia berpesan kepada mahasiswa dan mahasiswinya, tinggalkan dulu agama kalian. Sekarang kita berada di ruangan bebas agama. Kalimat-kalimat yang seperti ini memang mengerikan bagi kita yang tidak belajar filsafat. Tapi bagi mereka yang berada di dunia filsafat, kalimat-kalimat seperti itu lumrah keluar dari mulut mereka. Nah, sampai-sampai ada yang nyeletup saat itu ke dosen itu. Kalau kita harus meninggalkan agama sebelum mulai belajar, Pak dosen, seandainya kita mati, kita mau diperlakukan dengan apa? Mau diperlakukan dengan agama ataukah tidak? Seperti sebagian orang yang liberal hari ini, ya kan? Mencela agama. Tapi ketika dia mati, semua mereka meminta disolatkan, ya enggak? Padahal dia ketika hidup menolak ajaran sholat. Nah, yang liberal-liberal saat ini, mau nggak mereka kalau mati nggak disolatkan? Enggak. Maunya disolatkan juga, padahal dia menolak ajaran sholat. Dia yang mencela, ngapain terus sering ke masjid? Orang yang sholat 5 waktu ke masjid dianggap terlalu fanatik agama. Padahal ketika dia mati, maunya jenazahnya juga dibawa ke masjid, bukan ke diskotik. Ada orang liberal hari ini kalau dia mati, jenazahnya dibawa ke diskotik. Hah? Suruh lempar-lempar sama apa? Benar? Nggak ada. Betul nggak? Muslim yang liberal, sebenarnya ini dua nama yang bertentangan ya. Yang Muslim benernya nggak mungkin liberal kan? Karena arti Islam itu kan al-istislamu lillah bitauhid. Ya, wal inqiyad lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah dengan tauhid, ya, tunduk kepada aturan-aturan Allah dan berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Itu kan arti Islam. Ya, arti Islam berserah diri kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anggaplah menggunakan istilah sebagian orang muslim yang liberal. Yang menghalalkan khamar dan sebagainya. Sekarang kalau dia mati, mau nggak dia dimandikan dengan khamar, bukan dengan air suci? Hah? Mau nggak dia? Kalau dia mati, jenazahnya jangan kita bawakan ke masjid, kita bawakan ke diskotik. Suruh nari-nari dia di situ. Kan? Artinya jamaah hati nurani setiap muslim, nggak ada yang menerima liberal itu. Bahkan ada, ya, seperti yang diceritakan, ya, wallahu a'lam benar atau tidak ya. Tapi itu masyhur kan? Soekarno menulis wasiat agar jenazahnya diimami oleh Buya Hamka. Buya Hamka dipenjara oleh dia. Tapi wasiat Soekarno kalau dia mati agar jenazahnya dipimpin sholatnya oleh Buya Hamka. Seorang ulama kaum muslimin
yang selalu siang dan malam menyeru kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah di Indonesia. Soekarno nulis wasiat kalau dia mati agar sholat jenazah dipimpin oleh Buya Hamka. Pada Buya Hamka dipenjara oleh beliau. Ada yang lebih liberal daripada Fir'aun jamaah? Hah? Saking liberalnya Fir'aun, apa dia katakan? Ana rabbukumul a'la. Ketika menjelang mati, siapa yang dia panggil jamaah? Allah Subhanahu wa taala juga. Falamma adrakahul gharaq qala amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Ketika Fir'aun sudah tenggelam di dalam Laut Merah, dia pun memanggil Allah dan mengatakan, aku beriman kepada zat yang diimani oleh Bani Israel. Seperti yang karena sebutkan tadinya, banyak orang hari ini mencela, membuli kaum muslimin yang sholat 5 waktu ke masjid, yang dikatakan sebagai orang-orang yang terlalu fanatik dengan agamanya. Atau wanita-wanita muslim yang ngaku muslim tapi liberal, ya, merendahkan wanita-wanita yang menutup aurat dengan sempurna. Kita katakan kepada mereka, kalau anti mati, nggak usah dikafankan, boleh. Wanita-wanita yang hari ini menolak hijab syar'i jamaah, dan mereka ngaku muslim, tapi liberal, mau nggak dia ketika dia mati jenazahnya dibiarkan dengan rok di atas lutut itu, dengan celana yang di atas lutut, nggak usah dikafankan? Hah? Pernah dapat ibu-ibu ada wanita yang liberal mau seperti itu? Nggak mau, maunya ditutup juga dengan kafan. Artinya apa? Dia sendiri nggak mau mati sebagai liberal. Kalau dia maunya mati sebagai orang yang liberal, mestinya ketika dia mati seperti hidup ya. Ya. Tidak usah dikafankan. Cukup dengan bajunya yang dijahit karena kekurangan kain itu. Iya kan? Ya, nggak usah dikafankan. Biarin aja jenazahnya itu dengan rok atau celana di atas pahanya itu. Yang laki-laki juga demikian. Nggak usah dimandikan dengan cara Islam. Ya, mandikan aja dengan air khamar. Nah, nggak usah disolatkan di masjid. Solatkan aja dia di dalam diskotik. Nah, nggak usah ditalkinkan la ilaha illallah. Tapi semua mereka tidak mau seperti itu. Nah, ini menunjukkan jamaah dimuliakan Allah dahsyatnya waswasah dan tipu daya dari syaitan. Maka sekali lagi jamaah, kalau anak antum harus ke perguruan tinggi, nasihat lillah dari lubuk hati yang paling dalam yang mencintai antum dan antumna karena Allah. Jangan sampai anak antum ngambil kejurusan ini. Nah, ini satu-satunya penjurusan yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, orang yang mempelajari filsafat, dia harus ditangkap oleh negara dan dibawa keliling dengan diseret di tengah-tengah pasar sambil dicambuk dan dikatakan sambil ditiriaki, hadza jazaa'u liman yata'alla ilmal kalam. Inilah balasan dari negara bagi siapa saja yang belajar filsafat. Karena ilmu filsafat tidak hanya masuk di kampus-kampus umumnya, udah masuk ke dunia-dunia pesantren. Sebagian orang berjubah, di kepala yang ada sorban sebesar ember hitam, ember Jepang, tetapi isi kepalanya filsafat. Isi kepala ya filsafat. Mereka menamakannya dengan filsafat Islamiyah. Semenjak kapan Islam punya filsafat? Ya, Allah musta'an. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat. Berikutnya, an-naw'u tsani. Waswasah tipu daya syaitan yang kedua adalah taswiru syaitani li ba'd al-'ubbad al-juhali annahum yukhatibuna Allah Ta'ala 'an dhalik. Syaitan memperdayakan sebagian ahli ibadah tapi jahil. Ini musibahnya. Menjadi orang ahli ibadah tetapi tidak punya ilmu. Akidah rusak, fikih ibadah hancur. Tapi mereka ahli ibadah. Bahkan sebagian mereka saking ahli ibadahnya itu puasa mutih jamaah. Pernah antum melihat orang-orang yang mengikuti ajaran puasa mutih? Di sebagian daerah, anak nggak mau sebutkan namanya. Karena bisa marah orang nanti. Sebuah daerah disebutkan dengan istilah suluk. Pernah dengar kalimat suluk? Sebagian daerah lain disebut dengan tawajuh. Ya, salah satu dari tarekat ya, yang dianjurkan dalam suatu ajaran. Mereka melakukan puasa mutih 40 hari tidak berturut-turut, nggak boleh batal.
Kalau 1 hari nggak puasa, mulai dari nol lagi. Padahal puasa Ramadan yang wajib saja boleh putus karena safar, karena sakit, ya kan? Ya. Dan kalau putus, nanti qadha dan qadha'nya berlanjut, bukan mulai dari nol lagi kan? Dan Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari dan Muslim menyebutkan mustaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama syahrin ila Ramadan. Nabi enggak pernah puasa lebih 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Artinya enggak ada puasa lebih banyak daripada puasa Ramadan. Tapi dalam tarekat sufi ada namanya puasa 40 hari berturut-turut. Ya, antum boleh buka tuh YouTube, ketik aja. Sedang melakukan suluk. Sebagian laki-laki ketika melakukannya pakai cadar, Pak. Yang laki pakai cadar, istrinya buka paha. Pakai cadar. Silakan buka YouTube. Ya. Alasannya belajar menutup mata dari fitnah dunia. Allahu Akbar. Bahasanya indah ya. Kenapa Nabi nggak pakai cadar? Biar nggak lihat dunia, ya kan? Biar nabrak tembok masjid pas jalan. Pakai cadar. Ya. Bahkan di sebagian tempat lebih dahsyat lagi. Suluknya dilakukan sambil pakai cadar, duduk dalam kelambu di tengah-tengah pemakaman yang di situ diyakini banyak kuburan para wali aulia. Mereka melakukan puasa putih 40 hari berturut-turut. Kebetulan suatu ketika kakek istri Ana, beliau alumni EPDN pertama di Aceh, ya, setelah pensiun sebagai sekda suatu kabupaten, diajak oleh kawannya yang terkena syubhat ajaran itu. Ya, dan beliau ini memang suka bercanda. Nah, di antara aturan puasa putih itu nggak boleh makan daging-dagingan. Makan nasi putih, kuahnya yang bening-bening. Dan dianjurkan pakai baju putih. Kalau beliau menjawab, oh nggak bisa nih anak. Ya, udah sejak kecil dulu sering miskin, jarang makan daging. Sekarang udah punya uang, pingin makan daging, dilarang juga. Oh enggak, katanya. Ya, dulu nggak makan daging karena nggak punya uang. Sekarang udah punya uang juga dilarang makan daging. Inti aja yang ikut kan. Allahul musta'an. Ya. Karena kejahilan. Nah, Syekh mengatakan, terkadang sebagian ahli ibadah yang jahil itu ditipu oleh syaitan bahwa dia sedang berkomunikasi dengan Allah dan bisa berbicara langsung dengan Allah dan melihatnya. Nah, beliau ceritakan ini. Ini pernah terjadi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam menyebutkan di dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih. Jilid ketiga, halaman 398 dan 399. Wahwa yatahaddatsu an mudda'i al-karamat. Beliau sedang menceritakan tentang sebagian orang yang sering ngaku punya karamah. Nah, di Konoha ini paling subur orang-orang yang seperti ini, ya kan? Ya, Konoha, ya, nggak tahu di mana. Ya, di Konoha atau di Wakanda. Ya, itu penuh orang-orang yang seperti ini, paling subur. Dan anehnya mereka cuma bisa jualan ini di Konoha. Ketika pulang ke daerahnya yang katanya di sana sumber aulia, justru nggak berani seperti itu. Benar. Bahkan ada yang mengatakan di Tarim itu nggak ada aspal. Negara sengaja nggak mengaspal, memberikan jalan aspal di sana karena tanah-tanah di sana bekas dipijak oleh para aulia. Madinah aja yang pernah dipijak oleh Nabi Abu Bakar, Umar, ada aspal kok. Dan anak dia 5 tahun. Ya, Tarim semuanya aspal. Gimana dia bilang ada aspal? Ustaz terang-terangan, profesor, dai kondang, dai sejuta umat. Pada di dalam ilmu hadis, seorang ahli hadis kalau pernah berdusta sekali saja, bukan dalam masalah ceramah agama, dia berdusta dalam jual beli, dalam bicara perkara dunia, seumur hidup riwayat hadisnya diboikot kata Imam Malik, nggak boleh diterima lagi hadis darinya. Nah, Syekhul Islam sedang berbicara tentang orang-orang yang suka ngaku punya karamah. Punya karamah. Kata beliau, "Walihada ya'taqidu katsirun min haula'i annahum yukallimuna Allah wa yukallimuhum." Banyak dari mereka mengaku pernah berbicara langsung dengan Allah dan Allah mengajak mereka bicara. Allahu musta'an. Wa yaqulu ahaduhum, sebagian mereka pernah menyampaikan, "Auqafani wa qala li wa qultu lahu." Allah ya memberhentikan aku, berfirman kepadaku dan aku pun berkata kepadanya. Allahul musta'an. Nah, gak takut mereka mengeluarkan kalimat-kalimat yang seperti ini dari mulutnya. Wa takunu mukhatabatuhu wa munajatu ma'a hadzal mithal ilmi bihasbi ma 'indahu min al-i'tiqad fi Allah ta'ala.
Dan ini semuanya tergantung dengan keyakinan mereka tentang Allah. Ada yang lebih parah, ada yang tidak separah ini. Wa katsirum minhum, padahal kebanyakan kejadian tersebut bukanlah Allah yang mengajaknya bicara, atau bukan Allah yang dia lihat, tetapi yatamatsalu lahu syaitan. Syaitanlah yang menjelma dan menipunya dan mengatakan ana rabbuk, aku adalah Rabbmu. Fayukhatibuhu wa yadhunnuhu rabbah wa innama huwa syaitan. Dia pun berkomunikasi dengan syaitan dan dia menyangkanya sebagai Allah, padahal itu syaitan. Kemudian beliau menyebutkan faktanya, kejadiannya. Di dalam Majmu' Fatawa jilid pertama halaman 169 beliau bercerita, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani ini seorang ulama sunnah, berada di atas aqidatus salaf. Meskipun banyak para pencinta khurafat hari ini mengkiblatkan khurafat mereka kepada beliau, dan beliau berlepas diri dari mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berada di atas tauhid, di atas sunnah, bukan di atas syirik dan bid'ah. Beliau seorang yang berada di atas aqidah yang sahihah dan jauh dari bau khurafat. Nah, beliau pernah bercerita diganggu oleh syaitan. Beliau berkata, fi hikayatil masyhurah, dalam hikayat beliau sangat masyhur, kuntu marratan fil ibadah. Suatu ketika di malam hari aku sedang salat, sedang beribadah, faraitu arsyan aziman wa alaihi nur. Tiba-tiba terlihat olehku singgasana yang besar dan di atasnya ada cahaya. Antum jamaah kalau sedang salat di sepertiga akhir malam gelap ini, tiba-tiba terlihat singgasana di dalam ruangan antum dan keluar cahaya. Kira-kira bagaimana antum? Langsung mengambil jurus langkah 1000 ya. Langsung keluar dari salat ya. Jangan nyari ya. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun wa ma tasha'una illa yasha Allah rabbul alamin. Syaitan tidak mampu melakukan sesuatu yang belum Allah takdirkan, yang tidak Allah kehendaki atau yang Allah tidak izinkan. Faqala li, kemudian terdengarlah suara dari singgasana dan cahaya tadi. Dia mengatakan, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir, aku adalah Rabbmu. Wa qad halaltu laka ma harramtu ala ghairik. Aku telah halalkan untukmu hal-hal yang masih haram untuk orang lain. Antum jangan kira nggak ada sebagian orang hari ini yang punya akidah seperti ini. Mereka menganggap sebagian orang yang sudah sampai ke tarikat ma'rifah, halal dan haram tidak lagi berlaku untuknya. Makanya tak aneh kalau ada orang nggak sholat, nggak nutup aurat, ya, mereka anggap itu wali majdud. Kalau kita yang melakukannya berdosa katanya, tapi kalau beliau yang melakukannya itu udah nggak dosa, karena beliau udah ma'rifah. Maksiat beliau lakukan, yang kita lihat itu maksiat. Kalau kita yang melakukannya itu maksiat, tetapi karena beliau melakukannya itu justru ketaatan. Bingung kan tuh? Bingung kan? Makanya kata Imam Syafi'i, "Lau tasawwafa ahadun awalan nahla jana akhir." Kalau ada orang jadi sufi di pagi hari, sorenya udah gila dia. Ya begitu akidah. Karena pernah diceritakan di sebuah daerah di suatu provinsi. Ma'ruf di situ, ini orang walinya luar biasa kewaliannya. Padahal terang-terangan terkadang, mohon maaf, kencing sembarangan jamaah dan nggak cebok. Tetapi dibela oleh para fan-nya. Iya memang beliau kencing, terlihat kencing sembarangan. Kalau kita yang melakukannya itu dosa, tapi kalau beliau melakukannya itu bukan dosa. Kita memang tidak melihat beliau cebok, tapi sebenarnya beliau cebok menggunakan air gaib yang hanya bisa dilihat dengan kacamata ma'rifah. Nah, kita masih syariah. Masih ada 2 tingkatan lagi, syariah, hakikoh, yang terakhir baru ma'rifah. Dan ini orang diyakini, ini sudah berita ini jamaah baru di daerah tersebut. Dari 2009 Anda mengetahui. Ketika dakwah ke daerah tersebut. Ya. Dan seringkali murid-muridnya meyakini kalau orang ini hilang, pergi untuk berbicara bersama para malaikat. Antum belum apa-apa, jamaah antum masih sholat. Masih syariah antum. Nabi juga masih syariah, belum ma'rifat. Ya, kalah kewalian Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, karena mereka masih sholat semuanya. Nah, yang hebat itu
para wali di Konoha dan Wakanda. Ya, saking tingginya kewalian mereka dekat dengan Allah sampai-sampai mereka gila karena dekat dengan Allah. Allahul musta'an. Sebagian mereka berdalil dengan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu hingga al-yaqin datang kepadamu. Makrifahnya udah tinggi, udah sempurna, nggak perlu lagi beribadah. Yang penting hatinya udah selalu sama Allah. Bahkan pernah melihat video buah ceramah di Wakanda. Seseorang dia menyentuh bokongnya seorang wanita. Dan seorang kiai membela, kalau kita yang melakukannya itu dosa. Tetapi kalau beliau melakukan yang sudah ma'rifah wali Allah itu bukan dosa. Bahkan itu berkah buat wanita itu. Wala quwwata illa billah. Ya. Tipu daya syaitan. Dan ini sangat subur di Konoha. Syekh Abdul Qadir mengatakan, keluarlah suara dari singgasana dan cahaya tersebut, wahai Abdul Qadir, aku adalah Rabbmu. Telah aku halalkan untukmu apa yang aku haramkan untuk selainmu. Qala faqutulah. Antallah alladhi la ilaha illahu ikhsa ya aduwallah. Engkaukah sesembahan yang tidak berhak diberi kecuali dia? Ikhsa ya aduwallah. Abdul Qadir Jailani memarahi ini syaitan. Hancurlah engkau, wahai musuhnya Allah. Tauhidnya kuat. Kalau kita mah udah kabur ya. Udah kabur sambil baca ayat kursi ya. Qala fatamazzaqa dzalikan nur. Maka Syekh Abdul Qadir menceritakan, maka cahaya tadi tiba-tiba pecah ya, dan menghilang, wasara zulmatan, dan kembali menjadi gelap. Waqal ya Abdul Qadir. Kemudian terdengarlah suara syaitan yang mengatakan, wahai Abdul Qadir, najauta minni bifiqhika fi din wa ilmik. Wahai Abdul Qadir, kamu berhasil selamat dari tipu dayaku karena kefakihanmu terhadap agama ini, karena ilmu, karena engkau mengetahui siapa dirimu. Laqad fatantu bihadhihi alqisah 70 rajula. Sebelum ini aku telah menipu 70 ahli ibadah sebelum engkau, dan semua mereka percaya. Syaitan cerita ke Abdul Qadir Jailani. Mungkin dengan izin Allah, sebagaimana Abu Hurairah pernah menangkap jin yang menjelma kakek-kakek tua mencuri makanan di Baitul Mal, kemudian mengajarkan kepada Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi setiap kali mau tidur di malam hari. Namun Abu Hurairah tidak langsung mengamalkannya, sehingga beliau menceritakannya kepada Nabi, dan Nabi merequestkan, membenarkan, boleh. Ya. Nah, syaitan ini mengatakan, wahai Abdul Qadir, kamu selamat dari tipu dayaku ini karena ilmu agamamu. Sementara sebelummu ada 70 ahli ibadah yang aku tipu dengan tipu daya ini, dan semua mereka percaya. Nah, kemudian faqila lahu. Kemudian ada murid-murid bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, "Kaifa alimta annahu syaitan?" Wahai Syekh, kenapa engkau tahu? Kok bisa engkau tahu itu syaitan dan engkau tidak percaya itu Allah yang sesungguhnya? Jawaban beliau, aku tahu itu adalah syaitan karena dia berkata kepadaku, aku telah halalkan untukmu apa yang aku haramkan untuk selainmu. Sementara syariat Nabi SAW itu setelah beliau wafat, itu tidak lagi mansukh. Apa yang halal ketika Nabi wafat maka akan halal sampai hari kiamat, dan apa yang haram ketika Nabi SAW wafat maka akan tetap haram sampai hari kiamat. Apa yang wajib saat Nabi SAW wafat maka akan tetap wajib sampai hari kiamat. Di ayat ketiga dari surat Al-Maidah Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Kedua, kenapa aku tahu itu suara dari syaitan, bukan suaranya Allah? Karena dia mengatakan, ana rabbuk. Ana rabbuk, aku Tuhanmu. Dia tidak sanggup mengatakan, anallah alladzi la ilaha illa ana. Dia tidak sanggup mengatakan, aku adalah Allah yang tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali aku. Tetapi dia cuma mampu mengatakan, ana rabbuk. Kemudian Syekh mengatakan, Syekh penulis kitab ini, wa ala kulli hal.
Alhasil kata beliau, laqad la'iba syaitanu ala tullabil karamah bihadhihi al-ala'ib wa ja'alahum yashtahuna syatahat kabirah. Syaitan telah berhasil mempermainkan sebagian besar mereka pencinta karamah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya ada karamah. Namun harus dengan kaidah-kaidah agama. Tidak boleh sampai menganggap ada sebagian orang yang sudah boleh keluar dari agama Allah. Karamah itu ada. Allah berikan kepada Maryam alaihi salam. Allah berikan kepada Dzulqarnain. Nah, dan juga kepada sebagian para sahabat Nabi ketika Umar di atas mimbarnya tiba-tiba beliau mengucapkan al-jabal ya Sariyah. Naik ke gunung kalian wahai pasukan khususku. Ada pasukan khusus beliau saat itu sedang di Irak. Dan suara beliau yang dari mimbar Madinah itu terdengar oleh mereka. Mereka pun naik ke gunung. Sehingga mereka selamat dari pembantaian musuh yang sudah mengepung mereka. Kemudian mereka pulang ke Madinah. Dan mereka menceritakannya kepada Umar. Umar pun terkejut. Suara saya terdengar oleh kalian ke sana. Ya, artinya terkadang seorang wali sendiri tidak tahu dia dapatkan karamah itu. Tapi kalau di Indonesia mungkin wali tersebut sudah mulai acting. Oh ini mah masih termasuk karamahnya yang paling kecil. Ya kan? Justru acting mungkin. Tambah action dia. Ada juga sebagian sahabat ketika dia berjalan terlihat ada cahaya dari belakang kakinya. Sampai ada sahabat mengejar ya ke rumahnya. Kemudian ketika diberitahukan dia pun terkejut. Tidak mengetahui itu terjadi pada dirinya. Dan tidak lantas mereka ujub. Tidak lantas berpesan. Nah, kalau kamu mau karamah belajar ke rumah. Ya, bawa gula, bawa beras, ya, bawa emas sekian gram. Enggak. Dan tidak ada jamaah para penuntut ilmu dahulu datang ke Imam Ahmad, ke Imam Syafi'i, ke Imam Malik, ke Imam Hanafi untuk belajar dapat karamah. Nggak ada. Nggak ada pelajaran karamah dari Imam Syafi'i. Pernah dengar antum ada murid-murid datang ke Imam Syafi'i, saya ke sini bukan mau belajar nahwu, bukan mau belajar hadis fikih, tetapi saya ingin belajar karamah, bagaimana saya punya ilmu kebal. Pernah dengar cerita orang datang ke Imam Malik belajar bukan untuk belajar fikih, hadis, akidah, tetapi untuk belajar bisa mengobati orang dari jarak jauh. Tapi di Konoha itu ada. Nah, ngaku punya ilmu kebal. Karena Allah Maha Hikmah. Seandainya ilmu kebal itu penting jamaah, pastilah yang pertama kali memilikinya adalah Nabi SAW dan para sahabatnya. Tapi mereka nggak kebal. Nabi berdarah pipinya ketika di perang Uhud. Dan bahaya juga jamaah. Kalau kita punya ilmu kebal, nggak bakal mati syahid nanti. Betul nggak? Berangkat jihad, ditembak kebal. Kapan mati syahidnya? Makanya Allah nggak berikan ilmu kebal untuk umat ini. Kalau diberikan ilmu kebal, ente nggak bakal mati syahid. Perang ditembak, belok pelurunya. Ditusuk, kebal. Kapan mati syahidnya? Dan anehnya orang-orang yang ngaku punya ilmu kebal di Indonesia ini nggak berangkat ke Palestina. Ya, untuk berperang dengan orang-orang Yahudi. Ya. Punya ilmu kebal tapi kerjaannya cuma ngawal konser, dangdutan. Ya. Jaga gereja, bubarin kajian. Masa ilmu kebal gunakan untuk itu? Mestinya punya ilmu kebal berangkat ke Palestina. Ini dadaku wahai Israel, mana dadamu? Ya kan? Itu baru keren. Ya. Ya Allah mustahil. Ini ilmu kebal digunakan hanya untuk mengawal dangdut, konser. Ya Allah mustahil. Saya mengatakan syaitan telah mempermainkan banyak dari mereka yang mencari-cari karamah dengan permainan ini. Sehingga mereka berada di dalam keterpurukan wa aktsaru man urifa bidzalik. Ana cuma membacakan ya. Sekte yang paling dikenal dengan hal-hal yang seperti ini adalah Sufiyah. Ya, dan Sufi bertingkat-tingkat. Nggak semua mereka seperti ini. Tapi mereka yang sudah ghulah ekstremis Sufi banyak yang seperti ini. Nah, Ana tahu di beberapa tempat itu kiai nggak sholat jamaah, nggak sholat Jumat, tetapi diyakini oleh murid-muridnya sholatnya di Mekah katanya. Gimana sholat Jumat di Mekah? Saya sudah sedang sholat duha, ya di sini udah Jumat, di sana masih sholat duha 4 jam bedanya. Allah mustahil. Tapi kalau nipu jangan gini amat deh, ya kan? Tapi udah gini amat ada juga yang percaya lagi.
Allah musta'an. Kebayang nggak jamaah? Orang Indonesia sholat Jumat di Masjidil Haram. Beda waktu 4 sampai 5 jam antara Indonesia sama Mekah. Dan apakah mereka nggak mikir? Kenapa beliau milihnya sholat Jumat ke Mekah? Kenapa nggak ke Yaman? Mekah kan Wahabi. Ngapain sholat Jumat ke Mekah? Imamnya Wahabi, khatibnya Wahabi. Ya kan? Ngapain ke Mekah sholat Jumatnya? Sebut dong ke Yaman ke Turki ke. Tapi tidak ada yang mengingkarinya kecuali dakwah sunnah. Mestikan dai-dai yang seperti ini harus diberhentikan oleh MUI. Betul nggak? Karena belakangan ini dikirimkan video ada seorang yang mengaku Habib. Dia bercerita bahwa ada Habib punya anak 7, Pak. Semua mereka bisa terbang. Nabi punya anak, cucu, nggak ada yang bisa terbang. Abu Bakar anak-anaknya nggak ada yang bisa terbang. Allah musta'an. Dan dia bercerita, masih ada di YouTube. Coba untuk klik di YouTube sekarang. Habib yang punya anak 7 semuanya bisa terbang. Hah? Dan salah satunya kata yang khusus yang paling hebat ini, begitu dia terbang, ayahnya memanggilnya. Dia pun turun dan dia pun berkata kepada murid-muridnya, kalau aku tidak mendengar suara ayahku yang memanggilku, aku akan terus terbang dan menembus Sidratul Muntaha. Allahu Akbar, hebat-hebat wali-wali di Konoha jemaah. Ya, tapi bingungnya kenapa mereka nggak ada di masa Belanda menjajah Indonesia, ya kan? Ya, mesti kan Belanda nggak susah menjajah Indonesia karena ada mereka bisa para terbang. Ya. Jepang bisa ratusan tahun menjajah Indonesia. Mana Habib wali-wali ini? Nah, ini kan udah ini kecongkakan jamaah terhadap Allah. Nabi Muhammad SAW untuk naik Mi'raj harus izin jamaah. Jibril membawa Nabi Muhammad. Antum baca kan hadisnya? Setiap kali beliau ingin melewati satu lapisan langit, beliau minta izin kepada malaikat penjaga lapisan langit tersebut. Setelah dapat izin baru dibolehkan lewat. Dan Nabi menyebutkan dari satu lapisan langit ke lapisan langit yang lainnya itu membutuhkan waktu 500 tahun. Dengan perjalanan yang normal. Dan setiap lapisan langit ada malaikat-malaikat yang diberikan tugas khusus untuk menjaga lapisan langit itu. Makanya dalam hadis Isra Mi'raj, Nabi setiap kali ingin dibawa lewat satu lapisan langit oleh Jibril, para malaikat yang menjaga langit tersebut bertanya, siapa yang bersamamu? Ketika diberitahukan Muhammad, dia udah diutus. Setelah diberitahukan ini Muhammad, baru diizinkan oleh malaikat tersebut. Sampai ke langit ke-7. Setiap satu lapisan langit, malaikat Jibril minta izin. Membawa lewat Nabi kita SAW. Ini ada Habib nggak perlu izin jamaah. Langsung main terbang aja lewat atapnya. Begitu. Kalau ayahnya nggak memanggilnya, dia akan tembus Sidratul Muntaha. Allah hebat bener nih. Ya, dai-dai yang seperti ini, kenapa nggak dipanggil sama MUI? Diberhentikan dan dilarang berdakwah karena udah berdusta atas nama Allah, berdusta atas Nabi Muhammad, dan ini adalah pelecehan terhadap agama Allah. Justru subur. Nah, bayangkan ada seorang katanya peminum khamar, pemain judi, nggak pernah sholat, kemudian mati, selamat dari azab kubur karena dulu ketika dia hidup sering berikan gorengan kepada Habib yang lewat di depan gorong. Makanya ente jamaah sering-sering berikan gorengan biar selamat dari azab kubur. Ketika dia mati disampaikan kepada wali tersebut bahwa dia sudah mati, maka wali tersebut mengambil satu kertas nulis, nih masukkan ke dalam kuburannya. Karena satu lembaran yang ditulis oleh Pak Habib tersebut, wali tersebut dia selamat dari azab kubur. Dan itu dia ceritakan di depan ribuan jamaah. Mana nih profesor, alumni Al-Azhar dan sebagainya? Kenapa nggak mengingkari ini? Ini kan pembodohan, ini penjajahan terhadap ideologi seorang muslim. Benar kata Syekh. Banyak sekali orang yang termakan dengan tipu daya yang seperti ini. Pernah ya, Anda melihat video di Mekah, orang ini penuh khurafat. Dia berdiri di hadapan masjid, ya bergerak-gerak seperti layaknya orang wudhu. Murid ia mengatakan, dia sedang berwudhu menggunakan air gaib. Sudah saja gak sampai seperti itu. Wudhu dia. Seperti orang yang sedang wudhu.
Meyakini berwudu dengan air gaib. Allah Musta'an. Nah, dan ini sangat subur di Wakanda jemaah. Ya, sangat subur. Bahkan terkadang di mimbar Jumat. Allah Musta'an. Ya. Punya anak 7 semuanya bisa terbang. La haula wala quwata illa billah. Punya ilmu kebal. Ya. Bahkan ada yang cerita juga, ada seorang wali di masa beliau, semua orang yang hidup di masa beliau, senegara dengan beliau, itu selamat dari fitnah kubur. Yang hidup di masa Nabi aja, ada yang mati kafir, Abu Lahab. Hidup di masa Nabi. Ada orang munafik, Nabi salat di belakang beliau, ada munafik, ya kan? Beliau berangkat haji dan umrah, ada munafik di dalam rombongan. Beliau berangkat jihad, ada munafik dalam rombongan. Makanya Allah mengatakan, min ahlil madinati munafiqun. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Wahai Muhammad, di tengah-tengah kota Madinah itu banyak orang-orang munafik. Sebagian mereka engkau tidak mengenalnya. Tapi kami mengetahuinya. Ini di masa Nabi. Tapi ada wali di masa beliau semua orang selamat dari fitnah kubur. Karena hidup di masa beliau. Dan ada yang percaya. Ya. Ada wali datang ke Masjid Nabawi ketika beliau melewati kuburan, bergetar kuburan Nabi SAW. Keluar menjumpai beliau. Ada juga yang mengatakan ketika beliau ke ziarah ke Masjid Nabi, rupanya Nabi Muhammad sedang tidak di sana. Sudah pergi ke Yaman, ke Tarim. Ke negara para aulia. Hebat benar jemaah. Mestinya dai yang seperti ini dipanggil sama MUI. Nggak boleh lagi berdakwah. Bicara yang jujur saja udah. Bicara aja tentang tafsir Al-Quran, hadis-hadis Nabi, syarat-syarat sah salat, rukun-rukun salat, wajibat salat, fikih, zakat, dan sebagainya. Ini kan udah dongeng jemaah. Nah, ya. Ini udah dongeng. Mending nonton Doraemon daripada dengar ceramah yang seperti itu. Ya kan? Kalau itu jelas mah film kartun. Nggak bawa nama agama. Mending nonton Scooby-Doo. Masih ada nggak Scooby-Doo? Masih ada ya? Mending. Apa tahu lagi? Bukan. Karpen. Apa? Casper. Masih nonton, mending nonton film karton Casper, Scooby-Doo. Ya, Popeye, Doraemon. Ya, walaupun tentunya jangan ya. Kalau mau dibilang mending itu. Karena orang yang nontonnya sadar. Ini memang action dan acting belaka dan film kartun. Ya kan? Tapi kalau ceramah, pakai jubah, pakai sorban di atas mimbar, itu bisa kebawa menjadi akidah jemaah. Allah Musta'an. Orang nggak sholat, nggak nutup aurat, ya nggak karu-karuan badannya, dikejar-kejar, dicium-cium tangannya untuk ngalap berkah. Ayahnya sendiri nggak dicium-cium tangannya seperti itu. Lihat buah dari penjajahan akidah. Nah, Allah Musta'an. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di majelis-majelis ilmu agama berikutnya setelah Ramadan dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna, dan mudah-mudahan Ramadan yang sudah di depan mata kita Allah pertemukan dengan kita, amin ya rabbal alamin. Dan semudah-mudahan kita di Ramadan kali ini dan sebelumnya di bulan Syaban ini bisa lebih maksimal daripada Ramadan dan Syaban yang telah berlalu sebelumnya, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita juga memohon kepada Allah, sebagaimana ia telah mempertemukan dan mengumpulkan kita di rumah yang mulia ini, agar kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada pertanyaan? Baik. Ketika sedang berwudu, bagaimana menghilangkan was-was bahwa sepertinya kita belum mengusap muka, dan ini sering terjadi? Syukran jazakallah. Nah, ini juga salah satu was-was yang dilakukan oleh syaitan kepada sebagian kaum muslimin dalam hal ibadah. Ana pernah menjumpai seorang pemuda di Aceh, karena sering jumpa di sebuah masjid di salat 5 waktu. Masuk bareng kita ke shaf. Kita udah mau ruku, dia belum selesai takbiratul ihram. Was-was.
Allah. Apalagi yang mereka melafadzkan niat ya. Ada anggapan harus 1 kali tarikan nafas ya kan. Harus berbarengan dengan bergerak. Itu ribet banget dah ajaran itu. Ya. Allah. Allah. Belum juga. Kita yang di samping pengen, ini mau diruqyah pakai air kursi atau gimana ini? Kasihan lihatnya. Masih pemuda aja mah. Demikian juga Al-Fatihah diulang-ulangi, dia khawatir. Allah. Kita udah salam tasyahud ya belum selesai. At-tahiyyah. Kita udah selesai zikir baru dia salam. Kasihan kita lihatnya. Nah, bahkan ada sebagian jamaah udah ngaji, ana usahari sering memarahi. Kita udah selesai salam udah zikir ini masih tasyahud juga. Nah, ada satu lagi juga ana lihat setiap wudu dia was-wasah. Sampai radang baju udah basah, Pak. Pakaian udah hampir basah semuanya. Dia masih ragu wudunya itu udah sah atau belum. Dan di zaman dahulu pernah disebutkan seseorang yang kena was-wasah ini datang kepada Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ahli fikih dalam mazhab Hambali. Berbeda dengan Ibnu Aqil yang ahli nahwu. Ada orang udah nyemplung ke dalam sungai, Pak. Mandi. Namun setelah itu dia masih ragu. Apakah mandi wajib dia itu udah sempurna ataukah belum? Apa jawaban Ibnu Aqil? Ente udah nggak wajib mandi, sholat pun udah nggak wajib lagi. Maksudnya apa? Ente udah gila. Orang gila nggak wajib sholat. Udah masuk ke sungai, Pak. Mungkinkah ada anggota tubuh yang belum kena air? Kan nggak mungkin kan? Maka Ibnu Aqil jawabnya dengan jawaban yang ya menusuk dikit. Ya, kamu ini jangankan mandi, sholatmu udah nggak wajib, kata beliau. Artinya udah gila ente. Udah masuk ke sungai, masa masih ragu? Sebagian orang begitu, Pak. Berulang kali dia masih ragu juga. Sampai semua pakaian udah basah, dia masih ragu juga. Nah, di masa Nabi ada orang yang seperti ini. Langsung dijawab oleh Nabi. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid Al-Mazini. Diceritakan kepada Nabi SAW ada seseorang setiap kali salat dia selalu was-was. Seolah ada, mohon maaf, angin yang keluar dari anusnya. Karena ini orang was-was, maka Nabi mengatakan, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Katakan kepadanya, jangan dia keluar dari salatnya. Sehingga dia pastikan kentutnya itu keluar dengan mendengar suara atau mencium baunya. Ini jawaban, kata para ulama fikih, khusus untuk orang yang semodel ini. Ya, was-was. Kalau antum yang nggak was-was, nggak usah nunggu dulu suara dan bau. Kalau antum udah yakin keluar kentut, memang jelas terasa seperti bus di tikungan nyalip. Ya, jangan antum bilang, belum dengar suaranya nih. Baunya juga belum. Ini bukan was-was. Kalau orang yang terkena was-was seperti itu. Jawaban dari Nabi untuk menghilangkan sifat was-wasanya. Apa obatnya untuk was-wasa ini? Obatnya 1 kaedah fikih dari 5 kaedah kubra yang disepakati oleh seluruh mazhab. Bunyi kaedahnya adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang udah pasti tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Kita keluar dari rumah yakin seyakin-yakinnya sudah wudhu, Pak. Begitu mau masuk masjid baru ragu. Udah batal belum ya? Jangan-jangan di dalam perjalanan tadi udah batal deh. Masuk ke dalam masjid, dia yakin seyakin-yakinnya sudah berwudu. Begitu mau takbiratul ihram, mulai ragu. Udah batal atau belum ya? Maka hukum asalnya dia tidak batal wudunya. Kalau selama itu masih meragukan. Masih meragukan. Demikian juga ketika dia berwudu, dia ragu. Wajahnya sudah dia cuci ataukah belum? Kalau ini memang penyakit dan dia sudah berwudu, maka jangan dia gubris. Tidak boleh dia gubris. Kecuali memang jelas ada indikasinya. Memang wajahnya sama sekali belum terkena air. Nah, ini berarti yang meragukan wudu dia sudah mencuci. Bukan meragukan batal ataukah belum. Misalkan dia yakin tadi belum wudu. Berangkat ke masjid, begitu mau masuk masjid, ana udah wudu atau belum ya? Hukum asalnya apa? Belum berwudu. Berarti dia harus wudu, karena yang pasti dia belum wudu. Yang meragukan adalah sudah berwudu ataukah belum. Berarti dia harus wudu. Tapi kalau dia berangkat sudah yakin sudah wudu, cuma ragu wudunya itu sudah batal ataukah belum, maka wudunya itu masih ada.
Karena pembatal wudhu yang dia anggap telah terjadi tadi itu masih meragukan. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Dan waswasah ini jamaah kalau dibiarkan parah banget. Di dalam bab kaidah fikih dibahas ini memang. Sampai-sampai para ulama mencontohkan sebagian orang sampai-sampai meragukan istrinya itu masih sah sebagai istrinya ataukah tidak. Itu dibahas oleh para ulama ini dalam bab fikih. Sebagian mereka was-was sudah setingkat itu. Kayaknya kemarin gua udah talak deh. Kayaknya yang tadi talak 3 deh. Ya, ragu di istrinya sendiri, ragu untuk dia datangi. Istri tetangga malah yakin dia datangi. Di masa bagaimana orang itu was-wasnya sampai kepada keabsahan pernikahan yang sudah dia lakukan. Ini jawabannya, obatnya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang masih meragukan tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang udah pasti tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang masih meragukan. Dan cabang dari kaidah ini adalah al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kan. Hukum asal pada sesuatu itu dia masih berada di atas asalnya selama belum ada yang memindahkannya. Misalkan tadi kita udah wudhu setelah sholat zuhur, duduk Masjid Nabawi, Masjidil Haram, nunggu asar. Begitu musola asar kita ragu, apakah semenjak zuhur tadi sampai asar saya udah kentut ataukah belum? Kentutnya meragukan, wudhunya udah pasti maka hukum asalnya dia masih ada wudhunya. Tetapi manakah yang lebih afdal? Dia wudhu lagi ataukah tidak? Kalau dia wudhu hanya untuk memperbaiki wudhu biar lebih semangat, biar hilang ngantuk, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia ingin berwudhu karena was-wasah, ini tidak boleh. Karena kalau dia lakukan itu, dia akan terbiasa dengan was-wasah itu nanti. Nah, dan sampai berpindah kepada was-wasah tentang ada tidaknya Allah nanti. Nah, barakallahu fiik. Akan tetapi di sana nanti ada hal-hal yang kita harus mengikuti apa yang Nabi bimbing. Contohnya sujud sahwi dalam salat nih. Kita lupa akhirnya mengakibatkan penambahan. Kalau itu gampang ya. Mengakibatkan pengurangan. Kalau ini jelas. Ini terkadang mengakibatkan dia ragu. Udah berapa rakaat ini? Ya. Keraguan di dalam sholat tentang jumlah rakaat ini terbagi menjadi 2 kata para ulama. Kalau keraguannya itu ada dominannya, maka dia mengikuti dugaan yang dominannya. Ketika dia berdiri, dia ragu ini rakaat ketiga atau rakaat kedua. Tapi dominan sangkaannya itu rakaat ketiga. Dia ikuti itu, kemudian dia sujud sahwi boleh sebelum dan boleh setelah salam. Tapi kalau 50-50, maka kata Nabi, faliyabni alal aqal. Ya, faliyabni alal aqal. Hendaknya dia mengikuti yang paling sedikitnya. Kalau dia ragu 2 atau 3, maka yang pasti apa? 2. Karena yang meragukan adalah 3. Antum dzikir subhanallah, ragu udah 33 kali atau 29 kali. 29 sudah pasti. 33-nya adalah meragukan. Berarti tambah lagi. Barakallahu fiik. Kalau antum ragu, ya, lupa istri antum 1 atau 2, apa solusinya? Hah? Ini terlalu banyak mimpi dan terlalu banyak bergaul sama ikhwan yang poligami, guys. Kita dianjurkan mengingat mati atau kematian. Tapi jika kita sering-sering terpikir atau berpikir tentang skenario bagaimana kita mati, seperti berpikir saat kita di saat sholat, saat mandi dan sebagainya, apakah itu termasuk was-was? Bagus, banyak mengingat mati, ini bagus. Karena Nabi mengatakan aktsiru dzikra hadimil ladzat ya'nil maut. Pada di depan beliau saat itu ahli ibadah. Bahkan sebagian mereka sudah disebut namanya sebagai penduduk surga oleh Nabi, ya kan? Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Pada di depan beliau adalah orang-orang yang sudah dipastikan masuk surga. Ya, namun tentunya banyak mengingat kematian. Yang benar adalah ia menghasilkan 2 sifat. Yang pertama membuat dia semakin optimis akan ampunan Allah dan membuatnya semakin takut kepada Allah. Buah dari itu adalah semangat beribadah dan takut bermaksiat. Tetapi kalau dia karena saking seringnya ingat mati justru nggak berani ibadah, nggak berani haji, nggak berani umroh, takut nanti jatuh pesawat dan sebagainya, ini tipu daya syaitan. Harus dilawan. Ya.
Dan takutnya malah nanti terkena hadis Nabi, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah wa man kariha liqa'ah kariha liqa'ah. Orang yang ingin bertemu dengan Allah, Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. Dan orang yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Ingat, takut mati bukan karena ya menganggap dirinya masih banyak maksiat. Ya, ini nggak terpuji ya. Ingat mati, banyak ingat mati yang terpuji itu adalah banyak ingat mati yang membuat kita semakin semangat beribadah, ya, semakin takut bermaksiat, bukan justru sebaliknya. Ya, mau haji, mau umrah, ingat mati, wah jatuh pesawat nanti. Ya, akhirnya nggak jadi haji, nggak jadi umrah. Ini justru keliru. Perintah untuk banyak mengingat mati agar semangat beribadah dan takut bermaksiat. Nah, terkadang ada hal-hal memang harus kita lawan, jemaah. Misalkan secara takdir kauni, secara medis, secara sebab, itu bukan sebab kematian. Dan bisa menghalangi seseorang. Anak punya teman polisi, Kak. Dia fobia ketinggian. Nih, anak paksa berangkat umroh. Sukses, alhamdulillah. Tapi sekarang belum berangkat lagi, tapi. Loh, kalau udah naik pesawat, Pak, ini keringat keluar sebesar biji jagung. Ibu beliau dari Aceh ke Jakarta milih naik bus, nggak mau naik pesawat. Pada anaknya lebih mampu, lebih dari kata mampu. Ya. Beli tiket bisnis pun mampu. Itu dari kena fobia ketinggian. Ya. Pada secara medis beliau nggak bermasalah. Nah, ini nggak boleh dibiarkan. Ini tipu daya syaitan. Ini harus dilawan dan harus diusir. Kalau nggak, kita akan selalu berada di dalam keterpurukan. Ana dulu termasuk orang yang fobia ketinggian, tapi dilawan. Karena nanti kalau itu dibiarkan menghalangi kita naik pesawat untuk haji, untuk sering-sering umroh yang pahalanya luar biasa. Iya kan? Kita terkadang terhalangi mencari nafkah, terkadang salah satu pekerjaan yang harus kita lakukan harus ke tempat yang tinggi. Apa contohnya? Manjat kelapa. Bahasa Aceh. Nah, manjat pohon pinang, peti pinang, ya kemudian dijual. Kalau fobia, akhirnya nahan lapar kita. Nggak punya uang untuk beli beras. Mau umroh, fobia ketinggian. Nggak jadi umroh, pada keutamaan umroh luar biasa. Satu salat di Masjid Nabi seperti 1000 salat di sini. Satu salat di dalam Masjidil Haram seperti 100.000 salat di sini. Kita di sana menikmati kebersamaan yang luar biasa dengan istri dan anak-anak tercinta kita. Karena fobia ketinggian terhalangi. Nah, ada bahkan seorang ustaz zaman. Ini sebagai pembelajaran ya, kita sebutkan kasusnya. Beliau udah lama nggak pernah umroh. Sebagian teman-teman mengira karena beliau nggak punya uang dan tidak ada yang menghadiahkan. Sehingga ada suatu ketika seorang donatur menghadiahkan beliau umroh. Udah sampai bandara, Pak. Udah masuk ruangan tunggu. Begitu, yang udah masuk pesawat semuanya. Ketika namanya dipanggil, bergetar tubuhnya. Dan batal berangkat umroh. Sampai hari ini belum nggak jadi berangkat umroh. Ini masalahnya udah tauhid, jam. Ini bukan masalah fisikis, ini tauhid rusak. Ini akidah udah. Gak boleh dibiarkan. Bahaya ini kalau dibiarkan. Nah, bahaya sekali ini kalau dibiarkan. Kecuali memang medis mengatakan, Anda punya penyakit ini. Anda kalau nggak darurat, jangan ke tempat-tempat tinggi. Karena penyakit Anda ini, kalau tinggi, kalau naik pesawat, Anda bisa mati di sana. Karena secara medis memang jelas. Itu ada udzur syar'i dalam agama ini, ya kan? Sholat aja nggak bisa berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, bisa berbaring, nggak bisa berwudu, bisa tayamum. Tapi kalau medis mengatakan tidak mengapa, hanya sekedar was-wasa atau suatu kejadian yang kebetulan ada orang jantungan mati dalam, iya nggak jantungan lebih banyak lagi mati dalam pesawat. Sementara secara medis nggak ada. Itu bukan penyebabnya, nggak berpotensi. Ini was-was dari syaitan, tipu daya dari syaitan. Nah. Seperti yang tadi Anda sebutkan, sudah di ruangan tunggu, Pak. Namanya udah dipanggil. Batal. Lari beliau. Nggak berangkat umroh. Fobia ketinggian. Ini harus dilawan. Barakallahu fiik. Ada orang terkena sihir. Lalu dibantu ruqyah. Dengan diusap badannya, dengan bersyahadat. Lalu masukkan jinnya ke botol. Ini terlalu banyak nonton film Jin Janjun. Ya. Bahkan orang ini bisa menarik jin dari jauh, dukun ini. Walaupun dia dipanggil Pak Kiai. Walaupun dia pakai jubah.
Walaupun di atas kepalanya ada sorban sebesar ember Jepang, ini dukun, jangan percaya. Nah, walaupun berjenggot, celana cingkrang, dipanggil Ustadz LC sekalipun, jangan percaya seperti ini. Dan setelahnya orang ini terkena sihir, merasa badannya lebih aneh, bisa jadi, ya, dia keluarkan menggunakan cara sihir juga. Tadinya jin kecil dimasukkan jin besar, ya, atau dengan hal-hal yang bertentangan dengan agama Allah, itu memohon pertolongan kepada syaitan. Orang yang membantu ruqyah ini rajin ibadahnya, tidak pakai jin. Bagaimana kita tahu dia nggak pakai jin? Pengakuan dia bisa narik jin aja, ini udah menunjukkan dia ngaku tahu perkara gaib. Dari mana dia bisa pastikan jin udah masuk ke dalam botol? Jin aja nggak bisa terlihat. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Jin melihat kalian dan kalian tidak mampu melihatnya. Dari mana dia bisa melihat udah masuk ke dalam botol ini? Allah musta'an. Kalau ini syirik, lebih baik dicabut ilmunya. Dia tidak tahu kenapa punya kemampuan ini, merasa ini karamah. Apakah ini termasuk? Ini tipu daya syaitan. Banyak para peruqyah aneh-aneh sekarang jemaah. Bahkan sebagian orang yang dipanggil Ustadz LC dianggap ahli ruqyah, tetapi cara ruqyah yang aneh-aneh. Di antaranya apa? Cara menyembelih jin pakai jari telunjuk. Jadi hanya dari jin. Allahu Akbar, Wallahu Akbar, Alhamdulillah. Dari mana gaya seperti itu? Ya. Ruqyah itu udah bacakan Al-Quran, nasihati itu jin biar masuk Islam, atau kalau dia jin yang muslim tapi nakal, nasihati untuk takut kepada Allah. Dia bisa jadi itu tipu daya syaitan. Sehingga ketika dia sembuh, lahirlah akidah di para peruqyah, cara membunuh jin adalah dengan jari telunjuk. Berarti terciptalah satu akidah di atas pengalaman. Padahal akidah itu harus dibangun di atas dalil. Bahkan sebagian para peruqyah jamaah kelewatan, kebangetan, masuk ke kantor-kantor, masuk ke kampung-kampung, dianjurkan semua orang harus diruqyah ini. Kita nggak tahu siapa di antara kita ada jin di tubuhnya ada. Ya udah, kalau udah ada jin dan jelas ada jin baru diruqyah. Ya nggak terlihat ada jin, ngapain nanti suruh ruqyah? Ini cari proyek ini. Pernah di suatu kampung datang seorang ustadz, dia mengumumkan di masjid, semua orang yang suruh ke masjid suruh ruqyah. Ya, ada yang mengatakan saya aman Pak Ustadz, nggak ada yang tahu, siapa tahu ada katanya. Ini ustadznya yang harus diruqyah. Benar, ustadznya yang ikat kakinya, ikat tangannya, ruqyah rame-rame. Satu kampung gantian baca Al-Quran 30 juz. Biar sembuh ini ustadz. Gak ada yang seperti ini zaman dahulu. Masuk ke masjid, ya umumkan masyarakat setempat, suruh kumpul ruqyah massal. Kalau memang jelas-jelas ada orang yang terganggu, baru diruqyah, dan ruqyah terbaik dirinya sendiri. Nah, atau diruqyah dengan membaca Al-Quran. Boleh juga dengan meniupkan air, tapi yang dibacakan Al-Quran. Ya, zikir-zikir. Memang itu dilakukan oleh sebagian salaf dan disahihkan oleh Syekh Albani. Tapi mencelupkan jari telunjuk ke dalam botol. Ini nggak ada ini. Dari perbuatan para salaf. Lebih baik dia diruqyah. Kesembuhan kembalikan kepada Allah. Dan para ulama ingatkan. Ketika membaca Al-Quran, di dalam ruqyah hendaknya seseorang berniat untuk dua hal. Yang pertama, ta'abbud bitilawati. Dia ingin beribadah dengan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran satu hurufnya dapat pahala satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yang kedua, berniat untuk al-istishfa, untuk kesembuhan. Tapi sebagian orang ketika meruqyah, niat ruqyahnya cuma untuk kesembuhan. Dia lupa dari tujuan utama membaca Al-Quran, yaitu at-ta'abbud bitilawati. Ingin beribadah kepada Allah dengan membaca firman-firmannya. Yang terakhir jamaah, di sini ada pertanyaan, Ustadz, ana dari tahun 2012 hingga 2022 qadarullah sering tertimpa kesurupan. Dan ada masa-masa datangnya kesurupan pada saat masuk waktu salat, dan ana mengerjakan salat dalam kondisi sadar dan tidak sadar. Apakah salat ana sah? Kalau sedang tidak sadar, tidak sah. Nanti ketika udah sadar dan waktu masih ada atau sudah habis, ulangi salat tersebut. Yang kedua, Anda ingin memotivasi anti yang bertanya bahwa Nabi pun pernah disihir. Sehingga yukhayyalu ilai annahu yaf'alu syai' wa la yaf'aluh. Beliau terkhayalkan melakukan sesuatu yang tidak boleh lakukan. Sehingga malaikat meruqyah beliau, bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik. Kemudian diberitahukan bahwa buhul ada di dalam sumurnya. Kemudian juga ada seorang wanita di masa Nabi SAW. Wanita hitam.
Dia datang kepada Nabi SAW. Abdullah bin Abbas itu menunjukkan kepada muridnya, kalian mau nggak aku beritahukan seorang wanita sekarang ini dia berjalan di bumi tetapi sudah divonis masuk surga. Ini dia nih, wanita hitam ini. Dia dulu datang kepada Nabi SAW mengatakan, wahai Rasulullah, aku usra. Usra di sini sebagian ulama mengatakan kesurupan karena gangguan jin, ada yang mengatakan kesurupan karena penyakit ayan. Wahai Rasulullah, tolong doakan aku sembuh. Nabi berikan pilihan. Kalau kamu mau, aku akan doakan kamu sembuh. Dan Allah akan menyembuhkan engkau. Tapi kalau kamu mau bersabar, maka aku jamin surga untukmu dari Allah. Maka wanita ini yang tinggi cita-citanya, kalau demikian gak usah didoain aku sembuh. Ya, aku memilih sabar, tetapi tolong doakan wahai Rasulullah, agar ketika aku kesurupan, aku tetap menutup auratku. Lihat. Wanita zaman dulu dalam keadaan di luar kesadaran, ya, dalam keadaan, mohon maaf, akan gangguan jiwa, sedang kesurupan atau sedang kambuh air, nggak mau auratnya terlihat. Hari ini banyak wanita waras, tidak sedang gila, maunya auratnya terbuka. Nabi pun mendoakannya agar ketika dia kambuh tidak terbuka auratnya. Bersabar, insya Allah akan hilang. Dan percayalah kepada berita Al-Quran dan Sunnah. Syaitan tidak lebih kuat daripada zikir kepada Allah. Hanya saja Allah terkadang ingin melihat kejujuran kita. Ya, terkadang syaitan memang ingin menipu kita. Nana pernah dicerita oleh teman Ana yang waktu itu sedang di akademi militer. Ketika latihan seringkali diganggu. Kalau dibacakan ayat kursi nggak hilang dia, Ustaz. Begitu anak keluarkan bahasa India, maksudnya caci makian ya, baru dia lari. Ana bilang itulah dia menang nih, 1-0. Akhirnya ada di hati kita Al-Quran kurang berefek. Ya, kalau mau ngusir syaitan, jangan bacakan Al-Quran, keluarkan aja bahasa-bahasa India. Bahasa caci makian. Dan itulah yang diinginkan oleh syaitan. Ingat, syaitan ketika mengganggu kita kesurupan ataukah penampakan, tujuan dia bukan sekadar membuat kita sedih. Tujuan utama dia bagaimana kita bisa digiring kepada dia, kepada keyakinan-keyakinan mistis. Syirik. Setelah itu bid'ah. Kalau dia nggak berhasil menjerumuskan kita ke dalam syirik dan bid'ah, dia akan meminta kita untuk bermaksiat. Maka sebagian orang awam terkadang dianjurkan memotong ayam hitam di kuburan wali fulan. Ada juga ini syaratkan kalau mau semut lengkap harimau Sumatera, nanti ekornya bawa ke saya. Ini mah nyuruh mati. Ya. Ada beberapa tetangga dulu di depan anak tinggal, bisul Pak. Bisul cara ngobat ya. Sembelih ayam hitam, nanti darahnya dialirkan ke kuburan. Apa kaitan dibisul dengan kain dengan ayam hitam? Memang dia nggak dipanggil dukun di situ, dipanggil tengku. Dukun itu nggak mesti punya kumis yang menutupi mulut. Bisa jadi terkadang seorang dukun, dia sholat 5 waktu untuk menipu dan kelabui kaum muslimin. Pernah di Yaman kejadian diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Imam, seorang dukun taubat. Sebab guru kita Syekh Muhammad Al-Imam tahu apa profesi dia sehari-hari, imam sholat 5 waktu. Kok bisa? Dia mengatakan bisa, karena setiap sholat saya tidak pernah berwudu. Hanya untuk mengkelabui masyarakat. Namun bukan berarti antum setiap lihat sholat imam bisa jadi dukun ini, bisa jadi enggak. Ini kan kasus. Ini kan kasus. Maka bersabarlah. Ruqyah, insya Allah kalau anti tetap menjaga zikir pagi sore, dia zikir keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ketika mau masuk WC membacakan a'udzubika minal khubuthi wal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, Nabi menyebutkan kalau seseorang membaca doa ini, maka syaitan dibutakan matanya oleh Allah sehingga tidak bisa melihat ke tubuhnya yang sedang membuka auratnya di dalam kamar mandi. Mau tidur baca ayat kursi, ya kan? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, baca ayat kursi, kemudian 3 kul, ya, 3 kali, dan setiap kalinya dihembus dengan meludah kecil, ya, ke 2 telapak tangan, kemudian diusap ke seluruh anggota tubuh. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian membaca bismikallahumma amutu wa ahya. Nah, kemudian yang terakhirnya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajhatu wajhi ilaika wa fawwatu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika amantu bi kitabilladzi anzala wa nabiyyika alladzi arsal. Barang siapa yang tidur, dia membaca doa ini yang terakhir kali dia baca sebelum tidur, dan dia tidur dalam keadaan wudu, kalau dia mati di malam itu, Nabi katakan dia mati di atas fitrah, mati husnul khatimah. Kalau nggak hafal Ustaz, ya udah Allah malakasumtu aja dah, daripada nggak ada. Sebagian orang begitu, jangan ya, minimal bismikallahumma amutu wa ahya. Karena sebagian orang daripada nggak ada Ustaz, udah Allah malakasumtu aja udah, daripada nggak ada kan penting
Insya Allah kalau anti menjaga sholat 5 waktu, ya, sholat sunnah, puasa sunnah, baca Al-Quran, ya, dan nasihat anak sering-sering ikut kajian, khususnya kajian akidah. Kajian akidah, tauhid, usul thalatha, kitab ini cara paling ampuh untuk mengusir syaitan. Dan jangan suka sendirian. Dulu tahun 99 atau 20 ada sebagian jamaah sebelum dapat hidayah sunnah, dia bekerja sebagai penjaga kolam buaya. Itu buaya radang diangkat, mari ditaruh di pundaknya. Dapat hidayah sunnah. Setiap mau sholat diganggu, nggak bisa sholat. Tapi ada sebagian mereka diru'yah oleh Ustaz Ja'far Murtalib rahimahullah. Dan selalu ikut kajian usul thalatha. Usul thalatha bahasnya tentang tauhid uluhiyah, tentang syirik, sampai dia sembuh. Nah, dan banyak cerita-cerita yang seperti ini. Di mana ada kajian akidah, anti ikut. Ya, jangan cuma ikut kajian-kajian yang hanya membahas pembahasan-pembahasan yang ada kaitan dengan akidah. Macam akidah paling penting. Cara paling ampuh mengusir syaitan adalah banyak duduk di kajian-kajian akidah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, lebih kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.